SCN 69 Lamaran Dokter Tama. Tama hanya menatap dengan seringai tipis di wajahnya, melihat kepergian Maher dan kedua orang tuanya. Ingin rasanya tertawa melihat tingkah konyol seseorang yang hampir saja menjadi mertua Nisa. Tunggu, ucap Tama yang juga ikut bangkit dari duduknya. Ustadz Furkan dan yang lain tampak menoleh pada Tama yang terlihat tersenyum dengan wajah dingin. Saya harap setelah ini, Anda tidak pernah datang lagi kemari, untuk mengusik Ustadz Hamzah, atau Nisa, ucap Tama ketus. Oh ya satu lagi, untuk Anda, ucap Tama dengan mengangkat dagunya, mengarahkan pada Maher. Jaga pandangan Anda itu pada Nisa, ingat, karena setelah ini Nisa akan menjadi milik orang lain, tentunya bukan Anda. Ucap Tama dingin. Dek, mendengar hal itu Nisa pun merasa tertegun. Tidak hanya Nisa, Maher pun juga menatap Tama dengan tatapan kesal, ada rasa tidak percaya, namun dia tidak dapat berbuat apa-apa. Ingin rasanya membalas ucapan Tama, namun sadar hal itu justru akan memperkeruh keadaan, Maher memilih untuk diam dan berlalu. Maher, kau bisa mendapatkan yang lebih. Kilah Ustadz Furkan yang juga tidak terima. Mendengar ucapan Ustadz Furkan, ingin rasanya Tama tertawa terbahak, ia lebih buruk, batin Tama dalam hati. Setelah kepergian Ustadz Furkan dan keluarga, yang kemudian disusul oleh notaris dan pengacara Tama, kini menyisakan Nisa, Ustadz Hamzah, Umi Nisa dan Tama yang berdiri di ambang pintu. Ada perasaan lega yang seketika itu menyeruak di relung hati Tama, bahkan meski baru saja dia mengelontorkan dana cukup besar, namun tidak masalah baginya, asal semua dapat berada dalam kendalinya. Tama hanya tersenyum-senyum dalam lamunannya, dan hal itu mengundang tanya dari Nisa yang tanpa sengaja menatap sosok yang masih berdiri di dekat sang abi. Bukan bahagia karena perjodohannya batal, lebih kepada nyatanya Maher bukanlah jodoh yang tepat untuk Anissa, dan ini baik. Namun Tama sendiri juga tidak menganggap dirinya baik, meski banyak keburukan dalam diri Tama, namun dia pun sadar akan hal itu. Tama masih menatap lurus ke depan mengingat kejadian demi kejadian yang dialaminya. Tama merasa semua kejadian yang menimpa dirinya seperti telah diatur, dan semesta pun mendukung. Mari nak Tama kita masuk ke dalam, ajak Ustadz Hamzah yang seketika membuyarkan lamunan Tama. Oh, iya, jawab Tama dengan menganggukkan kepala, kemudian tersenyum pada sosok Ustadz Hamzah. Mereka kini kembali ke dalam rumah, masih di posisinya semula, Ustadz Hamzah tampak menatap Tama dengan senyum tipis di wajahnya. Nak Tama abi sangat berterima kasih, atas bantuan Nak Tama, ucap Ustadz Hamzah. Tama hanya menjawab dengan anggukan kepala. Entah apa yang akan terjadi jika Nak Tama tidak datang tepat waktu, ucap Ustadz Hamzah dengan menghela nafas lega. Mungkin lebih tepatnya, saya sengaja datang, gumam Tama dalam hati. Oh ya omong-omong Nak Tama ada perlu apa ya, kok tiba-tiba dangat dan tidak memberi kabar, ucap Ustadz Hamzah yang mengingat kembali kedatangan Tama sebelumnya. Karena merasa tegang akibat berselisih paham dengan sang sahabat, sampai Ustadz Hamzah lupa menanyakan tujuan kedatangan Tama ke kediamannya. Tama yang mendapatkan pertanyaan itu hanya bisa nyinyir kuda, sejujurnya dia juga bingung tujuannya datang untuk apa, yang dia tahu hanyalah dia sengaja datang, bukan untuk mengacau, lebih pada memastikan lamaran untuk Nisa. Dan nyatanya apa yang terjadi justru di luar dugaannya, keluarga Maher akan meminta uang tebusan, atau bisa dibilang ganti rugi atau sejenisnya, dan hal itu dimanfaatkan oleh Tama. Tidak saya hanya kebetulan lewat, ucapan yang akhirnya keluar dari mulut Tama dengan canggung. Ustadz Hamzah hanya menganggukkan kepala, dengan tetap mengulas senyuman di wajahnya, meski terdengar aneh, namun dia memilih percaya saja, toh baginya Tama merupakan pemuda yang baik. Oh ya Nak Tama mengenai uang tadi, abi akan menggantinya, namun tidak bisa langsung, ucap Ustadz Hamzah dengan menundukkan wajah merasa malu. Jika Nak Tama berkenan, abi akan mencicilnya, ucap Ustadz Hamzah lagi. Mendengar hal itu Tama hanya mengulas sebuah senyum tipis di wajahnya. Tidak perlu abi, ucap Tama masih dengan mengulas senyum di wajah tampannya. Dek, tidak hanya Ustadz Hamzah yang merasa terkejut mendengar jawaban Tama, Nisa dan sang Umi pun juga merasa sangat terkejut. Bagaimana mereka tidak begitu terkejut, dengan jumlah uang sebanyak itu, dan Tama hanya mengatakan tidak perlu. Sungguh di luar dugaan Ustadz Hamzah. Bukan merasa senang mendengar jawaban Tama, justru hal itu membuat Ustadz Hamzah merasa gusar, bukan apa-apa hanya saja Ustadz Hamzah takut jika hal yang terjadi bisa terulang kembali. Mengingat dulu sahabatnya Ustadz Furkan juga mengatakan hal yang sama, dan seolah itu menciptakan trauma pada diri Ustadz Hamzah. Tidak Nak Tama ini tidak benar, abi tetap akan menggantinya, namun untuk itu abi akan mencicilnya, ucap Ustadz Hamzah dengan perasaan tidak enak. Saya ikhlas abi tidak perlu menggantinya, lagi pula uang itu tidaklah seberapa bagi saya, dan lagi pula uang itu hanyalah titipan dari Allah yang dititipkan lebih pada saya, ucap Tama bijak, berusaha membuat laki-laki di hadapannya tidak banyak berpikir tentang itu. Karena jujur Tama tidak begitu suka membahas mengenai uang, yang sudah terjadi biarlah terjadi, begitu kira-kira prinsip Tama. Nak Tama, panggil Ustadz Hamzah lirih. Tama mendongakkan kepala, menatap sosok Ustadz Hamzah.
Meski Naktama ikhlas, namun ini juga tidak baik untuk kita, jadi Abi tetap akan berusaha mengembalikan ya, ucap Ustadz Hamzah lagi, dengan wajah lebih tenang. Mendengar hal itu Tama hanya menghela nafas panjang, tidak, nyatanya di dunia ini masih ada orang yang tidak mata duitan. Abi, panggil Tama juga pada Ustadz Hamzah. Ustadz Hamzah pun menatap lekat pada Tama yang terlihat membetulkan posisi duduknya. Rencananya uang itu akan saya jadikan mahar, ucap Tama. Dek, lagi-lagi Ustadz Hamzah harus menekan perasaan nyeri di hatinya. Terlebih mendengar kenyataan uang yang baru saja disumbangkan yang Tama bilang ikhlas untuk pesantrennya, nyatanya akan Tama gunakan sebagai mahar pernikahannya, Ustadz Hamzah dan yang lain pun tampak merasa sangat sungkan. Mahar dari saya untuk menikahi putri Bapak Anissa, ucap Tama tegas dan lantang. Mendengar hal itu Nisa merasa jantungnya bagai akan lepas dari tempatnya. Menatap tidak percaya pada sosok di hadapannya, dan saat ini tatapan itu tengah beradu dengan segudang tanya pada diri Nisa. Tidak hanya Nisa saja, nyatanya Ustadz Hamzah dan sang istri pun juga tidak kalah terkejut. Sungguh ini sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Tanpa terasa sudut mata Nisa mulai berembun, bukan sedih namun entah kenapa Nisa merasa ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar, senyum tipis tak terasa terukir di wajah cantik Nisa kala mendengar ucapan Tama. Bahagia bercampur rasa malu yang mungkin kini Nisa rasakan. Melamar namun versi Tama ini begitu terasa berbeda dari kebanyakan lamaran. Mungkin begitu saat ini yang dipikirkan Nisa. Senyuman yang sangat tipis, namun sangat jelas terlihat oleh Tama, Tama pun dapat melihat raut wajah Nisa yang terlihat merona. Di sini tidak hanya Nisa saja yang terkejut, dengan ucapan Tama, nyatanya Ustadz Hamzah dan istri juga merasakan demikian. Nak Tama serius dengan hal ini? Tanya Ustadz Hamzah lagi memastikan. Tama menganggukkan kepala dengan mengulas senyum di wajah tampannya. Nak Tama melamar putri kami, ucap Ustadz Hamzah memastikan. Tama menjawab dengan anggukan kepala. Setelahnya Ustadz Hamzah menatap sang putri yang sedari tadi terus menundukkan wajahnya. Ada sebuah keyakinan dalam diri Ustadz Hamzah bahwa Tama adalah sosok yang baik dan insya Allah tepat untuk Nisa putrinya. Melihat sorot mata bahagia dari Nisa, Ustadz Hamzah pun mengetahui jika saat ini Nisa pun tidak menolak lamaran Tama. Nisa, panggil Ustadz Hamzah lirih pada sang putri. Nisa mendongakkan kepalanya menatap lekat Ustadz Hamzah. Abi ingin bertanya padamu, ucap Ustadz Hamzah lirih, dengan tatapan lekat pada sang putri. Nisa menjawab dengan anggukan kepala. Apa kau bersedia menerima lamaran Dokter Tama? Tanya Ustadz Hamzah memastikan, meski Ustadz Hamzah tahu jawaban apa yang akan diberikan putrinya, namun Ustadz Hamzah pun tidak ingin lancang dengan mengambil keputusan secara sepihak. Mendengar pertanyaan dari abinya, membuat Nisa merasa begitu gugup, namun ada rasa bahagia yang juga menyeruak dalam dada. Begitu gugup hingga Nisa hanya dapat meremas jari jemari lentiknya untuk mengurai rasa sesak yang memenuhi dada. Insya Allah Abi, Nisa menerima Dokter Tama untuk menjadi calon suami Nisa, ucap Nisa lirih, masih dengan menundukkan wajahnya. Alhamdulillah, ucap Ustadz Hamzah, istri, dan juga Tama bersamaan. Senyum bahagia seketika terkembang di wajah Tama yang begitu tampan, dan hal itu menambah berkali lipat ketampanan dari Tama. Tama lekat menatap sosok yang selalu menjadi candunya, ingin rasanya segera memeluk Nisa namun sadar jika pasti Nisa akan menolak keras hal itu. Entah apa yang harus dikatakan yang jelas Tama merasa sangat bahagia. Di tengah kebahagiaan Tama, ada sesuatu yang masih mengulik hati Ustadz Hamzah. Nak Tama, nominal mahar tersebut bukan jumlah yang kecil, itu sangat besar jika dijadikan mahar, ucap Ustadz Hamzah lagi, mencoba meyakinkan jika mungkinkah Tama salah. Meski merasa tidak enak hati namun Ustadz Hamzah tetap harus menanyakan perihal tersebut. Lagi-lagi Tama tersenyum mendengar ucapan Ustadz Hamzah yang masih saja tidak percaya. Insya Allah Pak, saya sangat yakin. Saya pun sudah melimpahkan sertifikat tanah ini nantinya pada calon istri saya, ucap Tama penuh ketegasan, dengan mata melirik Nisa, yang juga saat itu tiba-tiba menatapnya. Sejenak tatapan keduanya beradu, dan menyadari hal itu segera Nisa memutus tatapan Tama terhadapnya, dan begitu juga sebaliknya. Mendengar hal itu sejujurnya Ustadz Hamzah teramat bahagia, hanya rasa tidak percaya yang masih saja menyelimuti hatinya. Nak Tama sebaik-baik mahar adalah yang tidak akan memberatkan pria, ucap Ustadz Hamzah. Saya tahu itu Abi, dan sebaik-baik mahar juga yang tidak merendahkan wanita, ucap Tama menimpali ucapan Ustadz Hamzah. Masa Allah, gumam Nisa dalam hati masih dengan menundukkan wajah, membatasi pandangannya dengan lawan jenis di hadapannya. Ya Allah ampuni hamba, telah mengagumi sosok Dokter Tama, sementara dia bukan seseorang yang saat ini halal dan boleh untuk hamba kagumi, gumam Nisa lagi dalam hati, yang merasa kesucian hati ia ternodai karena mengagumi Tama. Nisa merasa dirinya begitu istimewa saat ini, begitu besar dan banyak nikmat yang dia terima, bagaimana seorang yang baru dia kenal beberapa minggu yang lalu, dan saat ini tengah meyakinkan kedua orang tuanya untuk melamar dirinya. Menjadikan Nisa istri bagi Tama,
Sungguh sejujurnya Nisa pun masih gamang, namun entah mengapa, harinya selalu merasa teguh dengan keyakinannya pada Tama. Seolah Allah telah menunjukkan kuasanya, mengirimkan Tama di saat yang betul-betul tepat. Antara azan yang berkumandang, dan arah kiblat yang menuntunku untuk pulang. Antara manisnya syafaat dan dahsyatnya syahadat. Antara untaian tasbih yang selalu lirih kupanjatkan. Aku percaya sujudku dan sujudmu akan bertemu pada amin yang sama. Tama pun merasakan hal yang sama, kebahagiaan yang begitu besar, hingga rasanya ingin secepatnya menghalalkan Nisa untuk dirinya. Sampai Tama melupakan orang tuanya yang masih berada di luar negeri. Bahkan Tama tidak sadar jika keputusan yang diambil ia ini tanpa sepengetahuan orang tuanya. Namun tidak berniat menutupi, Tama tetap akan mengungkapkan semuanya pada papa dan mamanya, setelah permasalahan yang ada di sini selesai sepenuhnya. Terlebih urusan surat menyurat tanah dan lahan pesantren yang mungkin butuh sedikit waktu untuk mengurusnya. Selama itu Tama akan berpikir mengenai caranya untuk mempertemukan Nisa dengan kedua orang tuanya. Dan sekali lagi Tama harus memastikan dan meyakinkan kedua orang tuanya menerima Nisa. Karena itulah harapan Tama saat ini. Nak Tama, panggil Ustadz Hamzah yang seketika membuyarkan lamunan Tama. Abi rasa sebaiknya niat baik ini diketahui semua pihak, ucap Ustadz Hamzah ramah dengan menatap lekat calon menantunya. Tama sadar kemana arah pembicaraan Ustadz Hamzah. Dan kemudian menganggukkan kepala. Abi ingin semuanya diawali dengan baik nak, ucap Ustadz Hamzah lagi. Nisa dan Tama tampak mendengarkan ucapan serius dari Ustadz Hamzah. Abi ingin, orang tua nak Tama juga meridoi rencana baik nak Tama ini, pinta Ustadz Hamzah jujur pada Tama. Tama pun menganggukkan kepala, insya Allah Abi, ucapnya kemudian. Orang tua saya sedang di luar negeri, insya Allah secepatnya saya akan menyampaikan semua pada mereka, ucap Tama penuh keyakinan. Ustadz Hamzah mengangguk lembut, dengan mengulas senyum ramah di wajahnya. Berharap jika niat baik ini juga akan diberi jalan yang terbaik. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan terselubungnya, Tama pun bergegas untuk berpamitan pada ketiganya. Mengingat banyaknya jadwal Tama hari ini, selain di rumah sakit dan mengajar, Tama pun juga masih disibukkan dengan beberapa usaha milik orang tuanya yang berjalan di negara ini.